Di sini dari signifikan nasabahnya untuk dari MPDS ada di milenial, tadi saya informasikan, di usia muda. Dan untuk kebutuhannya adalah kebutuhan mereka dari kebutuhan proteksi jiwa atau pendapatan. Di sini bisa dilihat dari matriksnya ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa sih kita memilih untuk perlindungan diri syariah atau si MPDS tersebut? Jadi untuk MPDS ini, maaf nih ada yang bocor nih Mbak Tuti, tolong Mbak Tuti. Jadi berasuransi dengan proyeksi pengembalian kontribusi hingga 100%. Jadi sama aja kayak kita sistemnya adalah proteksi dengan gratis gitu ya. Karena pada akhir proteksi kita akan dikembalikan kontribusi hingga 100%. Bisa punya proteksi ratusan juta dengan kontribusi minimal mulai dari 250.000. Kalau kita bayangkan 250.000 aja itu kayak kita jajan sehari ya, kalau kita lagi ke mall gitu ya, belum ngopinya, belum makannya, mungkin bisa lebih dari itu. Padahal kalau kita untuk yang namanya perlindungan diri syariah ini hanya 250.000 mulainya untuk per bulan. Nah, bisa jaga rencana masa depan sejak usia muda gitu ya, karena memang preminya sangat terjangkau. Nah, untuk keunggulan perlindungan diri syariah, selain tadi yang udah saya sebutkan di depan, kita ada pengembalian kontribusi 100% gitu ya, kontribusi yang terjangkau karena dimulai dari 250.000 per bulan. Dari sini juga ada surplus underwriting-nya gitu ya. Lalu ada nilai proteksinya yang besar, santunan meninggal dunia hingga 450 kali kontribusi bulanan plus saldo dana nilai tunai jika ada. Ada proteksi tambahan dari kecelakaan yaitu sebesar tambahannya 50% dan ada masa fleksibel pembayaran. Fleksibel pembayaran itu ada pilihannya 5 tahun atau 12 tahun gitu. Dengan metode pembayaran per bulanannya itu ada yang dari bisa bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan atau tahunan gitu ya. Nah, di sini untuk manfaat Manulife perlindungan diri syariah yang tadi saya informasikan, masa kontribusinya adalah untuk masa pembayaran di 5 tahun pilihannya atau 12 tahun. Manfaat meninggal dunia di sini 250 kali kontribusi bulanan atau 450 kali kontribusi bulanan plus saldo dana nilai tunai jika ada. Jadi yang tidak terjamin itu adalah saldo dana nilai tunainya gitu ya. Tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan itu adalah 50% santunan meninggal dunia. Dan ada manfaat akhir yaitu pengembalian 100% kontribusi bulanan 100% atau 70%. Nah, di sini ada kata-kata 70% ya, 100 atau 70%. Nanti ada bintangnya, di sini saya jelaskan jika usia masuk dari 30 hari sampai dengan 40 tahun, maka manfaat asuransi yang akan kita kembalikan adalah 100% kontribusi bulanannya. Jika masuk dari usia 41 sampai dengan 50 tahun, maka yang akan dikembalikan yaitu adalah 70% dari kontribusi bulanan gitu. Untuk pembayaran kontribusi manfaat meninggal dunia, di sini 250 kali untuk kontribusi bulanan. Untuk pembayarannya 5 tahun. Kalau untuk pembayaran selama 12 tahun, maka kita untuk manfaat meninggal dunianya adalah 450 kali dari kontribusi bulanannya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak Ibu? Maaf, tadi ada dong. Yenia. Ya, kamu mesti jelasin loh. Bedanya apa? Oh, nanti ada Pak Harsya, Bu. Ada Pak Harsya nanti yang akan menjelaskan. Oh, oke. Ada pakarnya. Untuk mari kita tolong menolong ya, tolong menolong gitu. Nanti Bapak Harsya yang terhormat kita menjelaskan. Pak ini ya, tadi pulang yang tadi yang 250 kali kontribusi bulanan. Iya, kenapa Bu? Gimana? Manfaat meninggal dunia yang 250 kali kontribusi bulanan kalau apa? Kalau dia pembayarannya 5 tahun, Bu. Oh, 5 tahun. Ya, 450 kalau dia masa pembayaran sampai dengan 12 tahun. 12 tahun. Ya, 10 tahun enggak ada ya.
Nggak ada, dia hanya 2 pilihannya Bu, 5 tahun atau 12 tahun. Oh, oke. Kalau Gitu. kalau untuk kecelakaan 50% ya Mbak? Tambahannya 50% santunan meninggal dunia. Oh, saat dia meninggal dunia akibat kecelakaan cuma 50% berarti. Iya, tambahan manfaat meninggal dunianya akibat kecelakaan hanya 50%. Tapi kalau tanpa kecelakaan 250. Tergantung dari dia Berapa untuk tahun? kontribusinya, Bu, 5 tahun atau 12 tahun. Jadi 250 untuk yang 5 tahun masa pembayaran. Kalau yang 450 itu untuk 12 tahun masa pembayaran. Kalau yang ini ada tambah saldo dana nilai tunai. Kalau yang Itu meninggal, yang tidak dijaminkan, Bu. Jika ada surplus ya. itu melihat surplus apa enggak gimana caranya? Saya bantu jawab ya Bu ya. Ya. Jadi tadi ini dengan Bu Nur Sani ya? Iya Pak. Bu Nur Sani di Jakarta atau di? Jakarta Pak. Oh Jakarta. Salam kenal dulu sama teman kelas. Ini NR semua kan ya? Iya Oke. Pak. Jadi gini Bu, produk ini memang memberikan manfaat. Ya tentunya karena produk asuransi. Kayaknya Bu Oke. di build Mbak ini. Jadi volumenya nih. Oke. Jadi aku matiin aja apa gimana ya? Satu pakai air. Suara hilang Hilang. Harsa. Di mute. Mute. Harsa ke mute deh itu. Harsa. Ini suara saya yang hilang apa gimana? Suaranya Pak Ada. Harsa yang hilang, Bu. Iya Pak. Iya Bu. Oh gitu ya. Maaf jelas Bu. Gimana? Karena Bapak bilang, Suaranya. Ya ini baru jelas. Kemute ya. Kemute Bu. Mute. Kemute. Oke, saya share aja ya supaya dari awal konsepnya gitu ya Mbak Yania ya. Oke. Iya, konsep Siap. dulu kayaknya. Konsep dulu ya, nanti baru kita balik ya. Siap. Oke. Sudah kelihatan slide saya? enggak Pak. Udah. Nah ya, jadi setuju dengan Bu Kristiana ini bahwa kita share konsep dulu ya, ibu-ibu semua, nggak ada bapaknya kan? Iya. Oke, jadi gini, Bapak dan Ibu, di Manulife Indonesia itu menarik ya, tidak hanya ada produk asuransi seperti umumnya ibu-ibu mengenal asuransi konvensional atau non syariah. Saya lebih senangnya bahasnya asuransi non syariah. Di Manulife ada juga produk syariah, jadi sesuai dengan prinsip dan konsep syariah. Saya akan sampaikan dulu konsepnya bagaimana. Don't worry, be happy, ibu-ibu semua. Jadi kalau bicara syariah sebetulnya tidak bicara ibadah, karena di dalam keyakinan umat muslim, kalau biasanya kan mengenal syariah itu pasti Islam. Yes, betul. Tapi ini bukan ibadah, karena kalau kita bicara syariah di dalam fikihnya umat muslim atau umat Islam, aspek syariah itu masuknya ke muamalah, ibu-ibu semua. Ya, kalau muamalah itu hubungannya sama manusia vertikal, itu hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, itu ibadah, tapi kita horizontal. Saling tolong menolong, sharing, saling welas asih, saling gotong royong. Nah, di bawahnya muamalah ada aktivitas ekonomi, terus kemudian di bawahnya lagi ada aktivitas syariah. Ya, kalau asuransi konvensional, ibu-ibu membeli sebuah perlindungan via premi gitu ya, bayar premi, kemudian mulai dengan transaksi jual beli Bu. Saya punya resiko usia saya 35 tahun contohnya ya. Terus kemudian saya mau nyari nih produk apa sih yang sesuai dengan kebutuhan saya, misalnya untuk tanggungan atau asuransi jiwa, untuk kesehatan, untuk sakit kritis dan lain-lain. Saya beli tuh, contohnya ke Manulife Indonesia. Saya membayar premi, saya ditanggung. Sesederhana itu asuransi konvensional. Tapi kalau di syariah, saya punya resiko, saya tidak beli, tapi saya berakad, saya melakukan perikatan dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi di sini, di asuransi syariah hanya mengelola dana Bu,
nanti premi yang kita bayarkan itu masuk ke dalam dana tabaru sebagian. Nah, dana tabaru mungkin ibu-ibu mengenal paling mudah sih, ibu-ibu pasti ada arisan, semuanya pasti arisan ini sih. Jadi kalau arisan ada 10 orang contoh ya, mengiur 1 juta. Di dalam arisan itu sepakat nanti 1 juta sebagian digunakan untuk pemenang gitu ya, tiap bulan ada pemenangnya, sebagian lagi digunakan untuk bayar ke rumah sakit atau rumah duka kalau terjadi sesuatu sama anggota kita nih yang arisan. Jadi uangnya itu nggak pindah ke perusahaan, uangnya tetap ada di situ. Perusahaan hanya membantu menyalurkan klaimnya, perusahaan hanya membantu membuat produknya dan lain-lain. Perusahaan dapat apa? Nah, perusahaan dapat fee jasa pengelolaan dari sebagian premi yang sudah kita bayarkan. Jadi kalau kita bandingkan Bu, kalau di asuransi konvensional yang mengalami resiko klaimnya dari perusahaan, ya Manulife Indonesia dapat pahala. Tapi kalau di syariah, kalau ada yang mengalami resiko, tadi Mbak Yeni ceritakan ada yang mengalami kecelakaan, meninggal dunia, klaimnya yang bayar adalah sesama peserta atau disebut sebagai dari dana tabaru atau dana tolong menolong, dana gotong royong. Bapak dan Ibu terserah mau sampaikannya seperti apa terminologinya. Yang penting dana ini adalah dana untuk kebersamaan. Kalau terjadi resiko, maka saya yang akan bayarkan. Bu Yenia yang akan bayarkan. Bu Kristiana akan bayarkan sesama peserta. Pahalanya mengalir ke siapa? Ke kita. Itu bedanya secara konsep. Ada pertanyaan? Bu Nursani paham ya konsepnya dulu? Oke. Nah, secara terminologi, tentunya kalau kita di lembaga keuangan, pastinya harus ada regulasinya. Kita punya regulasinya nih. Kalau di syariah harus ada fatwa. Ya, mungkin familiar ibu-ibu dengar kalau ada kajian Islam, pasti harus ada fatwa regulasinya. Ada juga undang-undangnya dan juga ada peraturan dari OJK. Dari 3 peraturan ini saya coba sederhanakan. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian. Saya berjanji dengan perusahaan. Saya juga berjanji dengan sesama peserta. Jika ada peserta lain yang mengalami resiko, maka kita akan bantu. Konsepnya tolong menolong. Ingat, pahalanya mengalir ke siapa? Bukan ke Manulife, tapi ke sesama peserta, ke kita. Karena sesungguhnya dana klaim itu berasal dari kita sendiri. Gitu ya. Nah, sebelum masuk, saya mau sharing. Sebentar ya, takutnya saya belum sharing dengan suara. Saya izin stop share dulu, kemudian saya sharing lagi karena ada video yang mau saya sharing. Share song. Oke. Kita lihat video sama-sama podcastnya Manulife tentang asuransi syariah. Dan asuransi syariah itu menjadi produk yang sudah halal. MUI sendiri juga mengeluarkan fatwa. Jadi artinya boleh dong untuk memilih asuransi syariah. Kemudian beliau ada namanya Dewan Syariah Nasional yang itu melihat produk-produk apa yang dikeluarkan yang akan di-launch. 1, 2. Yang ketiga adalah MUI sendiri menempatkan DPS-nya di setiap perusahaan. Sehingga dengan demikian dari sisi prinsip dilalui dengan baik, dari sisi pengawasan baik oleh negara melalui OJK sesuai dengan otoritasnya, dan dari sisi produk kehalalan kesyariahannya oleh MUI, maka dengan demikian asuransi syariah itu sah dari sisi hukum agama. Dan yang kedua dari sisi hukum nasional. Jadi nggak perlu ragu untuk mengambil produk asuransi syariah. Ada pertanyaan dulu nggak ibu-ibu terkait dengan konsepnya, terkait dengan regulasinya? Feel free. Tidak, Pak. Pas. Tidak ya. Oke. Yes. Kayaknya ada mau nanya nih. Monggo. Oh, belum. Oke. Nah, ini saya memahami bahwa kalau kondisinya Zoom gini harus visualisasi. Jadi saya pakai gambar. Yang kiri adalah konsep syariah. Istilah kerennya, konsepnya adalah risk sharing, berbagi resiko. Saya, Bu Yenia, Mbak Tuti, Mbak Putu, Bu Kristiana punya produk syariah. Kita saling berbagi resiko. Ya. Dari premi yang kita bayarkan, sebagian masuk ke dalam dana tabaru nih, gitu ya. Jadi konsepnya sharing risk.
atau risk sharing. Kita lihat yang biru, yang kanan. Kalau di konvensional, konsepnya adalah transfer risk. Saya punya resiko melalui transaksi jual beli, saya transfer resikonya ke Manulife Indonesia sebagai perusahaan asuransi. Nanti Manulife Indonesia berkewajiban untuk membayarkan klaim jika ada salah satu tertanggung atau peserta yang mengalami resiko. Ya, yang kiri sharing risk, berbagi resiko, yang kanan transfer risk. Jadi itu yang paling kritikal perbedaan mendasar antara syariah dan non-syariah. Nah, mungkin ini saya coba lebih detailkan lagi yang tadi saya sampaikan, ibu-ibu semua. Kita lihat dulu yang ada watermark hijau, ada kontribusi peserta. Istilahnya kalau di konvensional itu premi, tapi kalau di syariah kontribusi, karena konsepnya beda ya, saling berkontribusi. Yang kita bayarkan dari kontribusi itu dibagi 3 nih. Ada dana tabaru, tadi saya juga sudah jelaskan, ini masuk sebagai dana yang digunakan untuk bayar klaim. Nah, sebagian masuk ke ujroh. Ujroh itu istilah kerennya fee atau pengelolaan. Kan Manulife Indonesia juga sebagai perusahaan itu bertujuan sebagai bisnis atau komersil. Jadi sebagai jasa pengelolaannya juga harus dapat fee dong, sesuai dengan profil masing-masing orang, nanti fee-nya berbeda-beda. Nah, yang terakhir ada nilai dana. Ya, kalau bahas MPDS tadi Mbak Yenia, thank you sudah jelaskan MPDS. Di belakang itu ada participant fund, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya peserta atau Bapak dan Ibu menjadi peserta gitu ya, menjadi nasabah, ketika amit-amit meninggal dunia, tidak hanya UP yang keluar, tapi ada nilai tunainya. Ya. Pak Harsa, kok ada nilai tunai di asuransi syariah? Yes, karena kita tempatkan di sukuk di belakang dan di pasar uang syariah. Boleh nggak sih Pak begitu investasi? Boleh. Dengan sama-sama prinsip syariah. Gitu. Nah, di sebelah kanan yang dana tabaru kita fokuskan, yang paling atas dari kontribusi kan kita masukin ke dalam dana tabaru. Nah, itu digunakan untuk bayar klaim. Jadi kalau masing-masing Bu Putu di Bali, Pak Lukas di Papua, Kang Asep di Bandung, mereka mengalami resiko, kita selalu siap sedia membayarkan dari apa? Dana tabaru. Ya, perusahaan hanya sifatnya mentransfer. Ya, jadi itu sebetulnya uang kita. Ya, nah kalau mau lebih jelimet lagi, tapi saya nggak sarankan Bapak dan Ibu untuk lihat ini. Nanti ini jam 2 saya mau sharing ke teman-teman employee. Ini skip dulu ya, nanti ribet. Ada sesuatu yang menarik di syariah ini, mohon diperhatikan dengan sangat, karena ini adalah the beauty atau value proposition-nya syariah. Nah, di asuransi Bapak dan Ibu mungkin pernah beli atau memasarkan produk asuransi konvensional, belum pernah mengenal istilah surplus underwriting. Ya, hanya ada di produk syariah. Ini apa sih? Jadi surplus underwriting itu adalah besarnya dana tabaru dibandingkan dengan dana klaim yang sudah dibayarkan. Karena dana tabaru itu cuman fungsinya satu-satunya membayarkan klaim, gitu ya.